Halo semuanya, 大家好，欢迎在我们的中文课. Sekarang kita akan membaca sebuah teks ya tentang orang yang rajin ya. Nah, kita langsung saja ya. 从前我觉得太阳这么大. Ya, artinya dulu sebelumnya aku merasa matahari begitu besar. Ya. 天气太热, udara terlalu panas. 实在念不下书. Ya, artinya sebetulnya aku idenya tidak mau mengirim surat ya. Nah, ini kayak suatu hari dia pengen ngirim surat, lalu dia teringat pada orang-orang atau makhluk-makhluk yang rajin seperti semut, mai gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar apa tulisannya mai itu ya. 直到有一次我看. Nah, sampai ada satu kali aku melihat ya. Nah, ada yang rajin. Rajin itu apa? Qin lao ya. Bagaimana cara tulisnya? Kita lihat nanti. Nah, pinyin i ce. Ce ini ci. Ini bukan bacanya ci ya. Kalau setiap kali ada pinyin ci seperti ini bukan bacanya ci tapi ce gitu ya. Nah, thank you teman-teman yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya ya. Kita lanjut untuk ke part selanjutnya, oke? Tapi sebelum itu kita screenshot dulu ya teman-teman. Nah, 从前 itu berarti bukan dari depan ya, tapi sebelumnya ya. Nah, lalu sampai 直到 ya, 直到 sampai ya. Satu kali, ice bukan ici bacanya ya. Oke, nah jadi kita akan hapus dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sebelum itu ya Lause jeda dulu ya. Xia ini artinya bawah, shu artinya buku. Tapi bukan bawah buku ya, artinya bukan loh. Tapi mengirim surat ya. Nah, jadi tergantung konteksnya ya. Di sebelah kata mana atau hanse mana, lalu artinya bisa berubah jika satu hanse digabung dengan yang lainnya gitu. Oke? Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi waktu Lause hitung mundur, pastikan teman-teman sudah screenshot. Oke?
Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut membaca teman-teman. Ya, kita lanjut baca. 地面上的一群蚂蚁才改变我的想法. Ya, artinya di atas tanah ada satu baris semut, ya. Ubah baru pandanganku, ya. Nah, 一群蚂蚁不怕热. Sebaris semut itu nggak takut panas, ya. Menderita ku pu ting tidak berhenti de cai pan yin tidak berhenti transport, ya. Sheu makanan, ya. Hen qin lao rajinnya, ya. Rajin sekali, hen qin lao, ya. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata kerja yang baru kita pelajari di sini adalah qin lao, rajin, ya. Pan in, transport atau mengirim, ya. Mengirim. Lalu tidak berhenti, pu ting, ya. Lalu menderita, ku, ya. Lalu kaibian itu mengubah, ya. Xiang fa ini adalah pandangan, cara berpikir, ya. Ma yi itu semut, ya. I qin itu baris, ya. Nah, timia artinya atas tanah, ya. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut lagi dengan part selanjutnya. Pastikan teman-teman harus screenshot dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Gak usah hapus ya.
kita balik lagi ke halaman berikutnya, ya. Zai sui xiao, di sekolah, 我的数学成绩是不如我对面同学. Artinya, nilai matematika saya tidak sebagus, tidak seperti, ya, seperti teman yang di hadapanku, ya. Nah, 在学校 di sekolah, 我的数学成绩 nilai matematika saya, ya, matematika itu 数学 成绩 nilai, ya, adalah 是不如 tidak seperti, ya, tidak sebagus teman di hadapanku, 我对面同学. Nah, gitu. 我的 artinya apa, Kak? Nah, artinya saya punya, ya, my, ya, dalam bahasa Inggrisnya my, ya, si barbar, ya. One, ya, thank you ya teman-teman yang sudah respons, ya. Thank you Kak Jessie, thank you Kak Gudang sudah mau follow, thank you teman-teman yang sudah. Iya, wote itu kepunyaan, ya, te itu artinya kepunyaan gitu, ya. Nah, spesial artinya sekolah, betul, ya. Thank you ya teman-teman yang sudah kirim gift. Ini Lause baru baca soalnya komennya, ya. Thank you. Soalnya ini Lausenya live juga nggak baca komen ini, ya. Nah, Xiangfa. Oh iya, Xiangfa, betul, ya. Nah, tapi udah dihapus Kak Jessie. Thank you teman-teman. Lause, your writing high in front, it look like number 5 in Latin but rotate 5. Ya. Nah. Oke. Nah, iya, ya. Nah, jadi thank you teman-teman untuk supportnya, ya, sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Ya, Wan Xianghao, Kak Cindy. Thank you ya. Kak China yang sudah tap-tap layar, thank you banget. Ya. Yang sudah kirim gift juga kiranya berkat yang sama turun kepada teman-teman semua. Ya. Thank you Kak si Barbar. Wo tui mian de tong shui. Tambahin te aja Lause. Ya. Tapi bisa juga nggak pakai, ya. Nah, tui mian tong shui. Nah, tapi supaya lebih ngerti ya teman-teman, ya, Lause tambahin te di sini. Nah, gitu ya. Tu shu tu itu, nah, ini artinya belajar capek, ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yi tian wan xiang wo tu shu tu lei le. Nah, xiang sui jiao artinya aku capek belajar, satu malam aku pengen tidur, gitu ya. Tu shu tu lei itu artinya belajar, tu shu sampai capek, ya, tu lei. Nah, belajar sampai capek begitu ya teman-teman, karena lei itu artinya capek, Kak susah, ya. Nah, halo Kak user 23207. Nah, mau tanya apa? Boleh? Iya, Nite itu punya kamu, betul Kak Barbar. Ya. Nah, lah. Itu guru. Ya, Lause itu guru. Lause aku di otodidak HSK 1 sampai 4, tapi kalau dengar orang Cina ngomong aku nggak paham. Baiknya ambil kelas apa, ya? Nah, kalau mau lebih paham lagi, ya, orang Cina mau ngomong apa, boleh nih coba dengerin audio musik Cina, ya. Nah, seperti Ike Wan Qian Shui. Nah, Wang Qian Shui itu artinya air pelepas rindu, ya, kayak gitu ya, Wang Qian Shui. Nah, 在学校我的数学成绩不如对. Nah, iya, betul, ya. Dari mana dasarnya? Atau enggak kita bisa belajar mendengarkan film, ya, melihat film, nonton film gitu, bisa tahu apa nih orang Cina ngomong apa gitu kan, ngerti gitu. Jadi kalau wah ini apa? Nah, ya teman-teman ada yang mau bantu jawab, ya. Kalau aku nggak pernah sekolah Mandarin tapi bisa jadi penerjemah.
Kok bisa? Gimana caranya? Nah, dari mana dasarnya mulai belajar bahasa Mandarin? Ya, saya kira baca buku lelah ingin tidur. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Jadi Mandarin teks atau konteks sentence Mandarin atau kalimat Mandarin itu ada konteksnya sendiri, ada seninya sendiri gitu ya, Kak Isusa. Jadi dari mana dasarnya untuk mulai belajar bahasa Mandarin itu adalah dari PPMV ya, atau mau nulis hance dari angka ya yang sederhana dulu. Nah, dari 1 I sampai 10 she gitu ya. Itu boleh. Kalau dari PPMV ini seperti yang nanti Lause contohkan ya. Pastikan teman-teman sudah screenshot terlebih dahulu ini artinya, pinginnya dan juga hancenya ya. Oke. Nah, cengci itu artinya nilai ya. Nah, itu shui jiao tidur, xiang ingin, puru itu tidak seperti. Nah, Lause akan hapus dalam hitungan 3, 2, 1. Lause akan mencontohkan PPMV ya. Jadi PPMV itu adalah rules pertama dalam baca pinyin ya. Baca pinyin itu apa? Pinyin itu yang ini ya, yang biasanya ada nadanya nih ya, a, yang itu loh ya teman-teman. Jadi Lause hapusnya sampai sini aja. Nah, kan di Mandarin pinyinnya ada 4 nada ya teman-teman, a gitu ya. Nah, PPMV itu seperti nih, huruf cara baca. Nah, ini aturannya ya. Untuk huruf B cara bacanya seperti P. Nah, huruf P dipinyin ya, sama kayak B bacanya seperti P tapi ada hanya P gitu. Nah, kalau G bacanya K ya. K bacanya KH. D bacanya T ya. T bacanya TH. Itu ya. Jadi kalau mau baca huruf B P, P P, G K, K K, D T, T T gitu ya. 5 nada tapi agak jarang digunakan. Ya, nada yang kelima kira-kira apa nih, Kak Sanshe? Nada kelima agak jarang. Iya, boleh dikasih tahu Kak Sanshe, nada kelima yang mana? Dari kecil kami sudah 3 bahasa Mandarin ya, Kantonis, Inggris, jadi otomatis dewasa jadi bisa. Wah, hebat kali Kak Kosjastor. Thank you. Ya, haute. Bisa baca pinyin tapi nggak bisa hance. Nah, oke. Thank you Kak Jovanka. Oh gitu ya Kak, iya. Kasih titik. Nah, iya yang kasih titik di atasnya. Tone kelima silent. Nah, kalau disingkat kayak KTP. Nah, ini yang ada titik 2 ini ya di atasnya ya. Di atas huruf ada titik 2 seperti wajah senyum ya, kayak gini ya. Nah, ini U tapi bacanya I. Ya. Hanya untuk ketemu konsonan-konsonan khusus. Ya. U yang ini ya dibaca ketika huruf U ketemu dengan konsonan-konsonan khusus. Ya. Misalnya Q ketemu U. Nah, baca U-nya menjadi I ya. Q plus U jadi C. J plus U juga jadi C. Y plus U juga jadi I. Otomatis ya teman-teman, otomatis jadi Y dan U harus U-nya dibaca I. X dan U juga U-nya dibaca I ya, berubah ya. Jadi X plus U jadi C ya.
Tapi kalau misalnya XUI seperti ini ya, atau YUI, nah seperti ini. Nah, U-nya dibacanya sama ya, U-nya dibacanya tetap U ya, tapi pelan. Yue ya, xue ya, begitu. C, apakah ada kelas grup online? Nah, kita ada private class ya, Kak Halo Bro. Jadi kita bisa belajar lebih intens lagi ya, supaya lebih mantap. Bisa ditanya di admin. Cue ya, cue. Bukan cuek ya, bukan ya. Cuek langsung ya, tapi U-nya kecil saja, cuek gitu. Lalu ada nih QUE. Kalau QUE seperti ini dibilang cuek gitu ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita ya. Jangan lupa Senin sampai Sabtu sekarang ada Lause Jennifer. Yeay. Lagi ya. Tepuk tangan untuk Lause Jennifer yang akan menemani TikTok live kita dari Senin sampai Sabtu ya teman-teman ya. Nah, kalau Senin sampai Rabu Miss Jennifer akan mengajar dari jam 9 ya, 9 malam WIB. Tapi kalau hari Jumat, nah, oh ya, Selasa dan Kamis itu dia akan live setiap jam 8 malam ya. Jadi Senin dan Rabu itu dia jam 9 malam WIB. Nah, Selasa dan Kamis dia itu jam 8 malam WIB ya. Nah, begitu. What is the tones of you? Nah, I ini bisa 4 nada ya Kak Cindy ya. Gimana cara masuk privatnya? Nah, ini teman-teman harus DM ke adminnya langsung ya. Kak Julianto, thank you. Nah, jadi seperti itu, kita akan kembali lagi ya dengan Lause Sonia di hari Jumat ya. Nah, jadi Lause Jennifer akan menemani teman-teman di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 9 malam WIB. Tapi Lause Sonia akan mengajar aku lihat dulu ya jadwalnya Lause Jennifer ya. Pokoknya dia Senin sampai Sabtu dia akan live deh gitu. Nah, Senin, Rabu, Jumat jam 9 malam WIB yang penting. Hari Kamis dan Sabtu jam 8 malam. Nah, ini Kamis dan Sabtunya ini Lause kurang yakin ya. Soalnya Kamis jam 8 malam tapi Sabtunya Lause kurang paham ya. Nah, Selasanya ini sama Lause Sonia jam 8 malam WIB ya. Nah, berarti Lause Jennifer akan datang nanti jam 9 malam ya. Nah, Lause Sonia akan hadir jam 8 malam hari Selasa. Dan Lause Sonia juga akan hadir hari Jumat jam 8 malam juga. Oke? Nah, coba lihat ya. Oh iya teman-teman ya. Jadi Lause Jennifer Rabu, Jumat, Sabtu jam 9 malam ya. Hari Senin dan Kamis jam 8 malam itu ya. Nah, itu teman-teman, oke? Nah, sampai jumpa teman-teman. 再见。